Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Klaten akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coaching bersama kami kelompok Melasi bersama saya Mesti, Nik, Nila, si Syari. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Kita ketemu lagi ya, Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu Syari hari ini? Alhamdulillah sehat. Kalau kabar Bu Nila bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat, Bu. Bu, sepertinya jenengan kurang rileks ya hari ini ya. Jangan tegang Iya, dong, Bu. kita kan Oke. sudah sering ketemu. Iya. Coba kalau kita tarik nafas dalam-dalam dulu biar kita sama-sama rileks. Oke? Oke. Kita tarik nafas dulu. Keluarkan. Sekali lagi, Bu. Oke, keluarkan. Oke, gimana Bu? Sudah rileks? Alhamdulillah sudah, Bu Nila. Baiklah. Oke, Bu, saya di sini akan menjadi observer di mana saya akan mengamati Bu Syari sebagai coach ya. Benar, Bu? Iya. Oke. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan dulu harapan saya Bu Syari bisa memahami dan memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu harus mempunyai kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa. Lalu Ibu juga harus bisa menerapkan alur tirta. Alur tirta itu singkatan dari T itu ada tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan T tanggung jawab. Sebelum dimulai, saya ingin bertanya pada Bu Syarifah ya. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, saya ingin menanyakan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Syarifah. Jadi begini, Bu Nila. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada 3. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, berarti 3-tiganya ya Bu yang ingin dikembangkan. Oke. Yang kedua, saya ingin menanyakan bagian kompetensi spesifik yang ingin diobservasi oleh saya. Kalau di bagian yang spesifik itu ada 2, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Lalu yang ketiga, saya ingin menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Syari. Saya ingin coach saya itu menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah yang konkret dalam memecahkan masalahnya. Oke, baik. Oke, langsung saja nanti Bu Syari bisa melakukan coaching bersama coachingnya. Saya akan mengamati, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nila atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mesti. Waalaikumsalam Bu Syari. Bagaimana ini kabarnya Bu Mesti? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana nih kabarnya Bu Syari? Alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar Bu Mesti ada yang mau disampaikan ya? Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dengan Bu Syari. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin 15 sampai 20 menit itulah. Berarti apa nih yang mau disampaikan? Gini Bu Syari, terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun
kok tidak ada perubahan, penyampaian materi pembelajarannya masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu Syari. Oke, kalau saya garis bawah ini ya, Ya. berarti permasalahan Bu Mesti ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif gitu ya Bu? Ya, betul Bu Syari, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya pun masih model yang lama gitu Bu Syari. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Mesti dapatkan? Dari percakapan hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu Syari. Perubahan yang seperti apa yang ingin Bu Mesti dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saya menggunakan berbagai media-media pembelajaran yang nyata atau real, menggunakan alat peraga yang menarik atau hanya sekedar metode slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja ya Bu ya, tanpa adanya media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif saja seperti itu Bu Syari. Jadi yang Ibu Mesti sampaikan tadi kan sudah ideal ya, kira-kira kalau di skala itu termasuk skala 10. Nah kalau boleh saya tahu, kalau di sekolah Ibu dari skala 0 sampai 10 itu sekarang ada di posisi mana? Gitu ya Bu ya. Sepertinya masih ada di level 5, karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya masih agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 Bu Syari. Oke, di level 5 ya Bu. Ya. Nah, di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif lagi di sekolah Bu Mesti? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 ya Bu ya. Karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi memang agak sulit untuk mengingat guru-gurunya kebanyakan senior ya. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin dilakukan perubahan. Seperti itu Bu Syari. Dari level 5 sampai level 7 ya lumayan lah. Kira-kira usaha apa ini yang Bu Mesti lakukan? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, rencana apa atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring, kegiatan atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru seperti face to face atau bergantian seperti itu Ibu. Oke, untuk mentoring nanti Bu, merencanakan untuk pendampingan atau mau sendiri atau adakah teman-teman yang bisa Ibu libatkan gitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah tentunya ya Bu ya, untuk membuat semacam kegiatan latihan atau kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Gitu. Oke. Berarti Bu Mesti ini pengen merencanakan tentang mentoring pendampingan atau pelatihan workshop ya? Ya. Nah, dari ketiganya ini kira-kira Bu Mesti saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring ya Bu ya, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop pasti perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar tentunya, kemudian biaya juga, dan harus mencari narasumber juga yang berkompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu Sari. Oh gitu. Jadi kegiatan mentoring yang ingin dilaksanakan oleh Bu Mesti ini itu memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa saja gitu atau gimana?
Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajarannya itu sudah bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide ini, dan juga nanti saya minta bantuan itu dengan teman yang lain Bu Syarif. Oke, berarti mentoring ini dengan cara kolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerja. Kira-kira kapan nih mau direalisasikan? Insya Allah secepatnya Bu. Kemungkinan minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, bagus sekali ya Bu Mesti. Iya. Kira-kira dari percakapan hari ini apa sih yang Bu dapatkan? Baik Bu Sari, dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran yang pastinya cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Begitu Ibu Syarifah. Oke, alhamdulillah ya Bu Mesti sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolahnya. Oke, saya tunggu kabar-kabarnya nanti ya Bu Mesti. Nanti setelah kegiatan ini kita akan bertemu lagi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Amin, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin dibicarakan, disampaikan, nanti langsung calling saja sama Baik. saya Bu. Pokoknya Ya. saya selalu ada Ya, buat baik Bu Mesti. Syari. Semoga kita bisa mengobrol lagi dan lagi di lain kesempatan ya Bu. Iya, baik Bu. Semoga Bu Mesti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Syarifah. Matur nuwun Bu Syarifah. Oke, Bu Syari, alhamdulillah sudah selesai coachingnya Bu Syari ya. Alhamdulillah sudah Bu Nila. Oke, tadi itu ya Bu ya, Bu Syari itu melakukan coaching itu sangat membuat saya sangat terharu ya. Saya jadi merasa melo ini Bu, luar biasa tadi coachingnya. Ya tadi luar biasa dengan permasalahan yang ada dan solusi yang sudah ditemukan. Kira-kira nih hasil coaching tadi, apakah indikatornya sudah tercapai Bu Syari? Ya, alhamdulillah Bu Nila. Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan yang pertama tujuan identifikasi, rencana aksi, terus tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, Bu Syari, menurut saya sebagai supervisor, untuk proses coaching tadi, Bu Syari dan Bu Mesti sudah berjalan dengan baik. Juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita. Dan Bu Syari juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Mesti, sehingga Bu Mesti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, yang terakhir ya Bu Syari, nggak apa-apa ya ini ya sebenarnya saya mau bertanya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu Syari lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan lagi Bu Nila yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga nanti dapat melaksanakan atau melakukan proses coaching yang lebih baik lagi Bu. Jadi itu ya Bu ya. Nah, semoga nanti ke depannya Bu Syari melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian supervisi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nila. Sama-sama Bu Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nila. Waalaikumsalam Bu Mesti. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Bu Nila hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Mesti sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Nila, di sini Ibu akan melakukan coaching, betul Bu Nila? Betul. Baik.
Di sini saya akan menjadi supervisornya Bu Nila ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti di saat Ibu coaching itu udah sesuai menggunakan alur tirta atau belum, dan bagaimana sih nanti Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh Koci, dan bagaimana nih nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Mira nantinya. Jangan lupa ya Bu ya, saat proses pelaksanaan coaching, Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya, saya akan memberikan pertanyaan nih sama Bu Nila. Baik Bu Mesti. Pertanyaan yang pertama, dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, dari ketiganya mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik adalah yang mendengarkan aktif Bu. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke. Kemudian, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Nila dalam proses coaching ini agar indikatornya tercapai? Indikator ketercapaiannya, saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan. Oke, baik. Mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching Ibu selalu mengingat ya Bu ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching untuk Bu Nila. Semoga hasilnya memuaskan dan mendapatkan hasil yang maksimal. Monggo silakan coachingnya bisa dipanggil Ibu. Ya, terima kasih ya Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Syari, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nina. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini dari kegiatannya kok seperti tidak semangat dan tidak siap seperti biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya itu memang ada sedikit masalah. Namun saya masih bingung Bu mau mengutarakannya kemana. Kira-kira Bu Nila ada waktu ya enggak ya? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Baik Bu, tidak usah sungkan, saya ada waktu kok. Silahkan Ibu mau cerita apa? Alhamdulillah, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini, belakangan ini saya sedikit tidak nyaman dengan pikiran saya Bu. Emangnya kenapa sih Bu? Kenapa panjenengan tidak nyaman pada hari ini? Kenapa? Pikirannya nggak nyaman kenapa? Bisa bicara Bu? Saya berharap nanti ketika hari ini bisa ngobrol dengan Bu Nila, saya mendapatkan ketenangan. Setelah itu saya bisa menceritakan keluh kesah saya Bu. Ya baiklah, mungkin ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan ketika kita nanti bisa ngobrol bersama. Saya berharap dari obrolan ini saya mendapatkan solusi dari masalah saya Bu. Baik, semoga nanti kita mendapatkan solusinya ya Bu. Amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa? Boleh diceritakan sekarang Bu? Ini Bu Nila, jadi di kelas saya itu saya masih mempunyai anak yang sampai saat ini Bu masih belum bisa membaca. Karena ini sudah memasuki akhir semester 1 ya Bu, Ya. makanya hal itu sangat mengusik perasaan saya. Saya khawatir kalau anak tersebut sampai kenaikan kelas 4 masih aja belum bisa lancar membacanya. Oh iya Bu. Lalu kira-kira menurut Bu Syari,
apakah memungkinkan kalau anak tersebut lebih dipush lagi dalam jangka waktu dekat ini supaya anak lebih lancar membacanya? Minimal ada progresnya lah Bu, meskipun hanya sedikit. Gimana ya Bu? Sebenarnya sih memungkinkan Bu. Nah, kalau Bu Syari sudah yakin, mengapa tidak dicoba? Nah, itu Bu, saya bingung harus memulainya dari mana usaha saya ini. Karena beberapa cara sudah saya lakukan dan terkesan nihil Bu, nggak ada hasilnya. Ya, coba Bu, bagaimana kalau dicoba dengan memberikan tambahan pelajaran setiap hari? Bisa dilakukan sepulang sekolah atau dilakukan pada waktu jam istirahat. Tidak perlu lama, yang penting konsisten dan kontinu. Coba pilih buku-buku yang berwarna dan menarik, sehingga siswa tersebut menjadi lebih termotivasi untuk belajar membaca. Dan selanjutnya, panggil orang tuanya Bu, dan sampaikan bahwa putra-putri tersebut sampai dengan saat ini belum lancar membaca. Dan meminta komitmen orang tua untuk orang tua membantu anaknya untuk belajar ketika di rumah. Oh, betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak berpikiran seperti itu kemarin ya Bu? Selama ini saya hanya mengajarinya sendiri Bu Nila di sekolah, jadi belum rutin setiap hari. Iya Bu, jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah lega Bu. Saya merasa agak nyaman. Mulai besok coba saya praktikkan di sekolah bersama dengan siswa saya ya Bu. Oke, nanti Bu Syari juga bisa melakukan tutor sebaya. Jadi Bu Syari pilih beberapa siswa yang dirasa dapat mengajari siswa yang kurang mampu membaca tadi. Kemudian pada saat sebelum jam pelajaran, Bu Syari bisa meminta anak tersebut untuk membantu temannya. Wah, masukannya oke juga Bu. Baiklah, besok saya coba ya Bu. Semoga usaha saya kali ini membuahkan hasil yang baik. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Syari? Mungkin rencana saya selanjutnya itu yang pertama, saya akan mengundang orang tua terlebih dahulu Bu untuk menyampaikan hal ini dan akan membuat kesepakatan bersama dengan orang tuanya. Baru setelah itu saya akan melaksanakan tambahan pelajaran dan tutor teman sebaya Bu. Ya, itu sebuah rencana yang sangat bagus sekali. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bu Syari lakukan? Saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah juga Bu, rencana saya supaya hal ini menjadi keprihatinan semua, sehingga beliau akan membuat program sekolah yang menarik dan dapat mendukung siswa menjadi lebih lancar dalam membaca. Nah, subhanallah, luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Bu Syari ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah bersyukur ya Bu. Jadi sekarang saya merasa lega Bu karena beliau kalau akan melarang dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Iya, alhamdulillah saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Syari sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bu Syari rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Syari lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Baik Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Secepatnya juga saya akan menghadap Bu Kepala Sekolah dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui orang tua anak tersebut. Oh iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Syari butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Oke Bu Syari, alhamdulillah coaching yang obrolannya kita hari ini sudah menemukan solusi ya Bu Syari tadi. Nanti semoga rencana aksi dan tanggung jawabnya bisa dilaksanakan sesegera mungkin.
Iya, amin amin. Terima kasih ya Bu Nila atas waktunya. Saya jadi lega. Saya doakan ya Bu, semua kegiatan yang saya rencanakan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Amin, amin, amin. Oke. Terima kasih Bu Nila, saya pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Nila ya, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching, tadi sempat saya menanyakan tentang indikator tercapaian ya Bu ya. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Nila tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Nila terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya menyelesaikan proses coachingnya lancar dan berdasarkan hasil coaching. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur data. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melaksanakan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach informasi-informasi terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai supervisor nih ya Bu ya, tadi itu sudah bagus sekali Bu Nila yang sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, di mana Bu Nila ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu. Kemudian di samping itu pada coaching ini Bu Nila juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Bu ya. Selamat ya Bu Nila, luar biasa sekali. Di sini sebelum kita akhiri nih Bu Nila, saya mau ada pertanyaan sedikit, satu saja ya Bu ya. Dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah saya ingin melakukan coaching dengan lebih mengembangkan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi permasalahan. Luar biasa sekali ya Bu Nila ya. Tadi padahal sudah menerapkan Tirta itu ya Bu ya. Iya. Sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Bu Nila itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Karena dari yang saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan seperti itu ya Bu Nila ya. Iya. Tapi ini luar biasa sekali Bu Nila, pengen lebih menggali lagi ya Bu ya. Semoga nanti next time kedepannya Bu Nila lebih baik lagi ya Bu Nila ya. Dan semoga kita masih bisa bertemu di lain kesempatan ya Bu ya, dengan berbagi pengalaman, kita saling berbagi lagi ya Bu ya. Oke, baiklah, cukup sekian dari saya Bu Nila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama Bu Nila. Assalamualaikum Bu Mesti. Waalaikumsalam Bu Syari. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Mesti? Alhamdulillah sehat. Gimana juga nih kabarnya dengan Bu Syari? Alhamdulillah sehat juga. Oh iya Bu Mesti, nanti akan melakukan proses coaching hari ini ya Bu? Iya, betul Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses supervisi ini ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Syari, monggo silahkan dengan senang hati. Untuk pertanyaan yang pertama nih,
apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga tentunya mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oh iya. Jadi ini Bu Mesti ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu ya? Iya. Ya terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua tadi ada mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua, di antara ketiganya tadi ya Bu ya, Iya. itu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching nanti yang seperti apa Bu? Yang lebih spesifik ya Bu ya, saya sih yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oh gitu. Oke. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu Mesti. Iya. Yang pertama tadi kan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira nih Bu Mesti, indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Saya sih ketercapaian yang ingin saya dapatkan yaitu dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin coach itu mendapatkan solusi permasalahannya. Dengan coach tersebut dapat tahu cara-cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya seperti itu Ibu. Oh ya. Baik. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan solusi sendiri atas permasalahannya, ngoten ya Bu? Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bu Mesti melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya, baik Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya Ibu. Silakan Ibu melaksanakan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih Bu Syari. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nila, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mesti. Gimana kabarnya Bu Mesti? Alhamdulillah baik Bu Nila. Saya dengar Bu Nila mau menyampaikan sesuatu nih, mau menceritakan apa nih Bu Nila? Iya nih Bu Mesti, saya ingin menceritakan permasalahan saya. Saya ingin sekali meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif lagi dalam saya mengikuti pendidikan guru les. Kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu Nila ya. Silakan Bu Nila mau menceritakan apa yang ingin Ibu capai dalam sesi coaching ini terkait dengan pengelolaan waktu selama mengikuti pendidikan guru penggerak ya Bu Nila ya. Saya ingin bisa mengatur waktu saya dengan lebih efektif agar bisa menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab saya di sekolah dan di program guru penggerak. Saya sering merasa kewalahan Bu dan kesulitan membagi waktu untuk semua kegiatan saya. Baiklah Bu Nila, jadi tujuan Ibu dalam sesi coaching ini adalah meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu dengan lebih efektif gitu ya Bu Nila ya. Bisa Ibu jelaskan lebih detail tentang kendala yang Ibu hadapi dalam mengelola waktu, hal yang membuat Ibu merasa kewalahan seperti apa Ibu? Jadi itu saya memiliki banyak tugas di sekolah seperti mengajar, menyiapkan materi pembelajaran, memeriksa tugas murid, dan mengikuti rapat. Selain itu, saya juga harus mengerjakan tugas-tugas dari program pendidikan guru penggerak, seperti membaca modul, mengerjakan tugas, dan mengikuti lokakarya. Saya sering kesulitan membagi waktu untuk semua kegiatan ini dan sering menunda-nunda pekerjaan. Apakah ada hal lain yang membuat Ibu merasa sulit dalam mengelola waktu? Saya juga mudah terdistraksi dengan hal-hal lain seperti media sosial dan pekerjaan rumah tangga sendiri. Selain itu, saya juga tidak pandai dalam membuat jadwal dan sering lupa dengan. Baiklah Mila, dari apa yang Ibu ceritakan, sepertinya ada beberapa faktor yang membuat Ibu kesulitan mengelola waktu, yaitu banyaknya tugas, mudah terdistraksi, dan kurangnya kemampuan dalam membuat jadwal dan mengatur
deadline ya Bu ya. Nah, berdasarkan identifikasi itu, kira-kira apa saja nih langkah-langkah yang ingin Ibu ambil untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu? Mungkin saya ingin mencoba untuk membuat jadwal harian dan mingguan yang realistis dan mencantumkan semua tugas dan kegiatan saya. Saya juga ingin belajar cara membuat prioritas dan fokus pada tugas yang paling penting yang terlebih dahulu. Selain itu, saya ingin mencoba untuk membatasi waktu penggunaan media sosial dan mungkin akan membagi beberapa tugas rumah tangga kepada suami saya. Wah, itu ide bagus ya Bu Nila ya, berbagi tugas dengan suami ya Bu ya. Apakah Ibu ada rencana konkret untuk menerapkan langkah-langkah tersebut Bu Nila? Tentu saya ingin memulai membuat jadwal hari ini dan mencoba untuk mengikutinya. Saya juga ingin mencari informasi tentang cara membuat prioritas dan mengatur jadwalnya. Oke, baiklah Bu Nila. Saya yakin Ibu Nila pasti bisa melakukannya. Saya akan membantu Ibu dalam proses ini dan memberikan dukungan yang Ibu butuhkan. Oh iya Bu Nila, apa nih yang menjadi komitmen Bu Nila dalam menerapkan rencana aksi yang telah kita diskusikan? Mungkin saya akan berkomitmen untuk membuat jadwal harian dan mingguan setiap minggu dan berusaha untuk mengikutinya. Saya juga akan belajar cara membuat prioritas dan mengatur deadline yang efektif. Selain itu, saya akan membatasi waktu penggunaan media sosial dan membagi beberapa tugas kemudian. Masya Allah, baiklah Bu Nila, saya percaya Ibu bisa menepati komitmen ini. Ingatlah untuk selalu mengevaluasi kemajuan Ibu dan melakukan penyesuaian jika diperlukan ya Bu Nila ya. Sebelum kita mengakhiri coaching ini, apakah ada hal lain yang ingin Ibu tanyakan atau sampaikan? Bu Nila. Terima kasih atas bantuan dan dukungannya. Saya merasa lebih termotivasi dan yakin untuk bisa meningkatkan kemampuan dalam mengelola waktu. Oke, baiklah kalau begitu. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah lebih lega ya Bu ya. Semoga apa yang ingin dicapai Bu Nila bisa terlaksana dengan baik. Sama-sama Bu Nila, saya senang bisa membantu Bu Nila dan saya yakin Ibu akan sukses dalam pendidikan guru penggerak. Terima kasih Bu Nila. Bu Mesti, bagaimana tadi hasil proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Bu Syari tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan supervisi bersama Coach, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Baik Bu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur punta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Ibu sudah berhasil ya Bu? Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan Altirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan Bu. Yang pertama, Bu Mesti tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan Altirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coach. Kemudian, Ibu juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian, Bu Mesti sudah mengarahkan coach untuk merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan terakhir, Bu Mesti juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi Bu Mesti juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach bahwa Ibu juga fokus terhadap coach, arahnya di situ Bu sudah ke presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Bu Mesti juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa. Apa yang Ibu sudah
sampaikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi Bu, boleh Ibu ceritakan untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan agar berhasil dalam kegiatan coaching? Itu ya Bu ya, baik. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi daripada hari ini Bu. Oh gitu. Oke, luar biasa sekali Bu Mesti. Alhamdulillah Bu Mesti sudah paham alur tirtanya. Terima kasih Bu sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Sudah melakukan supervisi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri obrolan hari ini Bu. Lain kesempatan kita akan bertemu lagi dalam kegiatan selanjutnya. Terima kasih, saya pamit Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syari. Sama-sama Bu